8 tahun. Ya 8 tahun setelahnya, nih cowok nih nikah sama orang yang mirip sama pengirim cerita ini. Yang satu kayaknya HTS nih. Iya juga ya. Betul. Soalnya katanya untuk memperbaiki diri. Ini nih kalimat ultimate untuk Mundur. hubungan HTS. Skeptis sedikit apa gak gitu loh. Boleh sih, Kalau untuk sekarang ini. Iya, betul. Apalagi cuman gombal-gombal doang gini. Tidak ada tindakan gitu ya. Maksudnya ya lepas gitu loh. Manusia tuh emang gini, kalau suatu hal penasaran tuh bakal ikut terus. Tapi kalau udah hilang penasarannya udah cabut dia. Nih ya, kalau sama orang ya, pasti yang dilihat kan apa yang kita suka. Iya. Kalau sekarang aku balik. Sebenci-bencinya aku bencinya kayak apa? Baper enggak apa, tapi kalau nyesek ya udah. Iseng Podcast dapat kalian dengarkan sambil makan, Nyapu, nugas, kerja, teman tidur juga bisa. dan kegiatan lainnya. Jadi kami ucapkan selamat mendengarkan. Dah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung suara motor ya. Balik lagi di Iseng Podcast bersama aku Adamis Priagi dan co-host kita Wawan Trisna. Yeah. Ini ya. Nggak salah. Oke. Gimana kabarnya Pak? Baik. Sungguh baik. Emang mau apa lagi, Bang? Mau apa lagi? Ya udah baik aja Pak. Ya, baik. Saya juga baik-baik aja sih Pak. Iya, Bapak. Gimana? Ini menjelang akhir November nih Pak, menjelang Desember. Akhir tahun. New Year's, New Me. Gak salah lagi Pak. Bentar lagi. Trennya itu banyak tadi Pak. Ya bentar lagi. Nanti kan ini resolusi tahun ini sudah ada belum? Saya nggak buat resolusi Pak sebenarnya Pak. Kan biasanya dicoret tiap tahun. Nanti tahun depan. Sadarnya tuh udah mau akhir tahun. Kayak tahun nggak ada dicoret gitu ya. Wis. Nggak ada dicoret gitu. Tadi setiap tahun tuh resolusinya sama. Ya, gitu. resolusinya sama, cuman tahunnya doang yang Iya, betul. dilingkarin. Betul. Tahun depan. Gitu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Kalau saya sih kemarin agak ini ya, perubahan iklim ya. Jadi Panas ya? pancaroba, panas, tiba-tiba hujan, jadi banyak yang Tapi tiap subuh sekarang hujan Pak. Iya. Jadi tuh kalau subuh tuh dingin nanti. Iya. Kalau udah siang tuh panas. Betul. Jadi nggak sehat loh untuk banyak orang yang nggak sehat tuh. Radang pakai Ya, batuk lah. Batuk saya. Kemarin tuh ada tuh sampai izin. Sampai izin. Karena itu badan kayak demam tapi ini radang juga. Terus kok kamu nggak ini Sariawan Pak. sama aja. Sariawan nih Pak. Oke. Ini masih nih. Minggu awal-awal November masih kena. Oh. Pertengahan oke. Kena lagi. Ya. Kegigit sariawan Entar, karena gigit aduh. tiba-tiba sariawan gitu kan. Awal-awal bulan tuh. Pas kemarin kan sempat ke Jogja. Di Jogja tuh nggak selera makan lah sini. Padahal momen-momen liburan kan ya. Iya, kapan lagi? Apalagi kan ke Udah Jogja lama. kan udah lama nggak ke Jogja kan. Udah berapa lama berarti kau terakhir? 2021. Dua aku pulang. Oh iya kan kau kuliah ini ya. Apa Profesi dulu. profesi? Dua. 2 tahun lah. 2 tahun. Wah, anjir aku yang Tapi udah banyak perubahan Cok. Iya. Banyak perubahan Cok. ndak ke kos aku ya. Lihat sekilas kan belok kan. Heeh. Kan belok mau ke kosku. Lihat. Nggak ada berubah sih. Dari Depannya dari luar nggak ada berubah. Dari luar. Dari dalam tuh pasti. Karena aku nggak mampir Wan. Kan Iya. nggak punya motor. Oh iya. Kalau minjam motor kayak misalnya kan kemarin kan aku mau pinjam motor adikku pakai terus. Aku mau pinjam pakai punya siapa gitu kan. Nyewa. Nah kalau di kos kalau daerah UI kan jalan aja. Wih, gak bagus Pak sekarang Pak. Udah banyak kafe.
Kafe. Ada 2. Deret. Satu deret tuh ada 2 gitu, 2. Depan gang kita tuh. Depan gang kita tuh ada 1. Oh. Belok gang samping Alfamart ada 1 lagi, Pak. Udah bukan Bismillah Basmalah. Kan Hamdalah Bismillah, Hamdalah tapi pindah. Basmalah tapi pindah. Oh, Bawah kan dari dulu pindahnya. Kapan? Pas kau udah aku lulus. beda ini doang. Udah pindah duluan tadi ya. Oh ya, gara Covid ya. Jadi tahu tempat bekas jual beli alat kos yang samping Basmalah? Tahu? Nah, itu sekarang jadi kafe. Iya. Padahal jadi kafe itu sekarang. Jadi kafe, terus kau tahu brand Lawson? Kayak Family Mart gitu. Tahu? Tahu yang tempat kita bisa beli batagor? Sampingnya kan ada ruko tuh. Kosong kan, belum baru jadi kan? Popeye. Samping Popeye. Samping Popeye, tengah-tengah Popeye tuh. Itulah Lawson di situ. Jadi samping WI, belok kiri ada Lawson, ada Alfamart, ada kafe baru Tomorrow, kalau nggak salah. Kita sebut merek aja lah. Makin mahal tuh kosan di Makin mahal, Pak. Makin mahal. Jadi buat teman-teman yang punya duit lebih, mending bisnis properti di Jogja udah. Iya, investasinya ke situ. Sawah-sawah tuh jual. Kayak orang itu impor. Gitu. Program presiden terbaru kita nih swasembada pangan, Pak. Apa? Singkong jadi jagung. Tahan. Oke, baru sebulan. Kita mungkin geser dulu bahasan kita karena alhamdulillah kita baru dapat kiriman cerita lagi. Ya, tapi sebelum kita bacain cerita kalian nih, kita nanya dulu kabar kalian gimana. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik yang di rumah, yang di kosan, yang lagi kerja. Mungkin bisa lah dengar ini kan. Ada kiriman dari salah satu teman pendengar kita ya. Iya. Sudah bukan pendengar juga sih. Bukan pendengar tetap. Selewat gitu. Pendengar ini kontra sebenarnya. Kok kontra? Kenapa kontra? Kok pendengar kontra? Kok maksa ya? Enggak juga sih. Kok ini sedikit ada memaksa, Pak. Ada surat ini pernyataan materai. Jadi dari teman pendengar kita. Ini mau aku atau kau yang baca? Kau ya. Gini aku. Tapi kok sariawan. Santai. Oke, coba kita bacain dulu ya. Dari 8, Pak. 8. Ini Mbak ya. Mbak 8. Dalam kurung cewek. Iya. Cewek. Dia perempuan berarti, Pak. Cewek. Her. Coffee. Mohon sponsor. Merek lagi tuh. Merek. Satu tuh merek. Mohon sponsor. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Panjang nggak? Sekali baca. Pernah nggak lo dekat sama lawan jenis ya? Deket gitu kan? Ya temenan lah. Teman deket yang salah satunya jadi suka gitu loh. Jadi dia awalnya dari teman dekat, lama-lama dia suka gitu. Oke, perahan. Terus ternyata PKWKWK ketawa. Iya. Jangan ya, Dik ya. Nggak usah. Walau ini nyata sebenarnya. Dan ini ketawanya ang. Wak. Kau tahu ketawa ayam enggak? Ketawa ayam, ketawa apa ya? Ketawa kawan kita itu. Nah, ini aku kesel yang ang. Iya, aneh sih. Annoying. Mungkin lanjut. Suka nih sama orang dekatnya kan. Chatan intens, pernah ketemuan juga. Dia tipe yang kuidamkan lah pokoknya. Tinggi, putih, manis like a sugar. That's what I call him by the way. Nyanyi kah? No. Waktu kita mau pisah, yang katanya untuk memperbaiki diri, dia bilang, ini bukan akhir, tapi ini awal cerita. Ya, Boruto. Anjir, Boruto. Long story short, ya, 8 tahun kemudian dia nikah sama orang yang dulu dibilang mirip sama aku. Kocak kan? 8 tahun. Ya 8 tahun setelahnya, ini cowok nih nikah sama orang yang mirip sama pengirim cerita ini. Ini pengirim seusia kita. Mungkin.
Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. 8 tahun cuy. Iya 8 tahun nunggu. Anjir. Berarti dari kalau kita asumsikan kayak kita, Iya asumsinya berarti dia dari nikahnya tahun ini. mungkin ya kita asumsikan tahun ini misalnya. Karena kan dia cerita kayak langsung masih ada tahu, apinya nih kayak. tahu. Oh, aku cerita. Kalau kita asumsikan ini 8 tahun, mungkin dia SMA kali ya. Sebenarnya Oh, iya, SMA kali SMA, ya. SMA. SMA kali ya. SMA nih. SMA kan. Oke. Oh, tunggu katanya. Next. Aduh, apa? Yang kedua nih. Dia nih yang suka, bahkan bilang, tahu nggak kenapa aku suka buat kamu senyum? Karena kamu cantik katanya. Jadi pendengar ini nih, pengirim cerita ini sebenarnya yang kayaknya cowoknya sih yang suka sama nih cewek gitu loh. Oh, kasih ngetis gitu ya. Gombalan macam apa ini? Tapi aku blushing gitu loh. Tahu blushing yang anime yang merah-merah? Iya. Ah, merah. itu. Langsung Itu. ya. Atau enggak telinganya langsung merah. Dan yang paling tragis adalah 5 tahun kemudian dia nikah sama orang yang asal daerahnya sama kayak aku. Berarti ini 2 orang, Cok. Hah? 2 orang. Maksudnya? Yang pertama, orang pertama dia 8 tahun nikah sama pendengar sama cewek yang penulis. mirip sama penulis ini. Penulis. Sesi kedua, cerita kedua ini dia nikah sama orang yang satu daerah sama. Oh, ini udah ganti chapter. Ganti chapter nih, Pak. Oke. Ganti chapter kedua. Tadi Ini box ada garisnya nih soalnya. ya, box 1 tadi ini box 2 nih. Ya. Ini jadi eng mungkin. Oke, ini kan kayaknya yang ketiga nih kayaknya. Iya. Ya. Dia nih suka sama orang nih. Ya. Pendengarnya suka nih, pengirim. Iya. Oh, dia juga kayaknya sama-sama suka gitu kan. Oke. Tapi nggak tahu ding. Pede dikit nggak apa-apa kan ya. Deket ya, berkedok teman lagi dan lagi nih. Lagi dan lagi. Sering keluar bareng, nonton bareng gitu kan, makan di kafe, Berdua dong. hangout berdua lah istilahnya kan. Dalam ngobrolnya kita ada ngomongin tentang jurusan dong ya. Kebetulan kita beda jurusan emang. Oh, ini Endingnya dia nikah sama orang yang jurusannya sama kayak aku. nih. Akunya nih nggak apa-apa katanya, nggak apa-apa banget lah. Ya kan kawan. Ya sih. Kawan doang kan? Jadi ini ada 3 cowok berbeda. Yang pertama nikah ditinggal gara-gara nikah sama orang yang mirip sama dia, sama penulis. Yang kedua ditinggal nikah juga sama. Oh, udah nikah. Yang kedua juga nikah. Tuh kedua juga nikah. Nikah sama yang asalnya sama kayak penulis. Ya, Balapan ini ya. Aku lupa bukan balapan ya. Yang ketiga dia nikah, cowoknya yang balapan suka nih, dia nikah sama cewek yang satu jurusan atau jurusannya sama dengan balapan, jurusan kuliah kayaknya. Kalau jurusan biasanya kuliah. Konklusinya kayaknya di bawah nih. Walau ini diri berasa jadi penghantarnya jodoh orang ya katanya kan. Dari yang mukanya mirip aku, asalnya sama kayak aku, jadi ini orang kan ngerti ya budayanya gimana gitu kan. Kemudian sampai yang jurusannya sama kayak aku, jelas tahu peluang kuliah dan kerjanya gitu loh. Ya mari kita doakan semoga para fulan-fulana ini langgeng pernikahan dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Oke. Buat yang baca atau yang dengar, mohon doanya aja ya. Sender segera ketemu dengan soulmate-nya nih katanya. Tapi bener soalnya. Haha. Thank you. Oke. Mantap. Gimana Pak tanggapannya Pak? Anggapannya karena dia cewek. Nah, susah ya kalau cewek nyatakan dulu tuh. Gimana kalau menurut kau kalau cewek? Kan dia ini prosesnya nih ada pendekatan dulu nih, tapi cowoknya nggak ngasih tahu dia ada suka dong berarti. Dari cerita sini ya, aku ngelihatnya tuh si cowoknya cuman ngetis doang. Iya. Yang satu kayaknya HTS nih. Iya juga ya. Betul. Soalnya katanya untuk memperbaiki diri. Ini nih kalimat ultimate
untuk Mundur. hubungan HTS, tapi Saya kira mundur nih Pak. nggak pacaran, tapi kayak pengen Dekat itu. pengen dekat aja, pengen ngasih tahu, aku kayak kayaknya aku harus memantaskan diri. Pas memantaskan diri, Nikah sama orang. satu daerah sama dia. Nah, yang pertama, yang pertama. Ini aku ngomong yang pertama kan. Yang pertama tuh mukanya mirip Pak. Oh, mukanya mirip doang. Gua bayangin lah. Kalau kau lah mungkin. Ini nggak tahu nih. Kita asumsikan gitu. Asumsikan ini si cowoknya balik ke daerahnya, terus si ceweknya beda pulau atau gimana, atau beda daerah gitu. Gitu, ini asumsi Kalau aku, ini kita cuman asumsinya enggak, ini satu pulau aja Pak, satu pulau, satu daerah. Oke, ini Tapi batasnya. Ini cowok nikahnya sama orang yang mirip sama HTS-nya dia dulu, gitu loh. Hanya aku nggak tahu nih dia Yang pertama kan teman doang dia tadi, teman doang udah. Berarti ini karakter cowoknya yang tadi sama nih, yang ku idamkan nih, yang tinggi, putih, manis, like a sugar, that's what I call him. Waduh. Nah ini, berarti tiga-tiganya nih kayak gini semua. Kita asumsikan mirip, Pak. Mirip semua. Kita asumsikan mirip ya. Udah, semoga sendernya dapat yang Mirip. dibalik jadinya. Ngerti enggak? Gimana tuh Pak? Nggak tahu juga. Astagfirullah. Gimana ya? Ini nih soalnya dari awal si sendernya ngomong suka nih sama orang. Ini yang yang kedua nih. Dia nih yang suka, bahkan bilang, tahu nggak kenapa aku suka buat kamu senyum, karena kamu cantik. Dia ngartikan dia nih yang suka karena dia ngegombal gini. Padahal bisa jadinya cuma gombal doang. Kita tidak ada yang tahu Pak. Tidak ada yang tahu hati orang kan gitu. Emang agak jahat. Tapi agak jahat deh Pak. Pemikirannya gitu jahat bener. Ya kan, skeptis sedikit nggak apa lah gitu loh. Kalau untuk sekarang ini. Iya, betul. Apalagi cuma gombal-gombal doang gini. Tidak ada tindakan gitu ya. Maksudnya ya lepas gitu loh. Ya bisa aja kalau nggak ke teman doang gini. Padahal kalimat ini kan bisa aja ke cewek lain. Betul, bisa. Aku bosin siu nggak bisa aja. 5 tahun kemudian dia nih. 5 tahun kemudian dia nikah sama orang asal daerahnya sama kayak aku. Ya itu tadi senternya agak kepedean ini. Ini mohon maaf. Tapi tadi ada di ngaku kok dia pede katanya. Ya kan, dia pede kan. Iya, mohon maaf sender. Kalimat yang tadi itu berlaku umum. Menurut aku bisa jadi umum karena pemakaian enggak spesifik gitu loh. Woi. Ini 101 cara untuk gombal cewek kan bisa aja dapat dari situ kan dia. Betul. Dari baca-bacaan internet kan banyak. Iya. Cara teknik gombal segala macam. Dia asumsikan dia nih yang suka. Jangan dulu sender. Emang susah emang kalau kepedean lu. Terus yang ketiga. Apa nih yang ketiga? Suka nih sama orang. Oh nih senternya berarti. Oh dia juga kayaknya lagi. Emang asumsi senternya emang tinggi Pak. Tinggi juga tinggi, ya. Tingkat percaya dirinya tinggi. Iya bagus. Bagus. Tapi kocak. Dia juga kayaknya. Tapi nggak tahu deh tuh. Pede dikit nggak apa kan ya? Iya dari tadi. Anda dari pertama juga kayaknya pede. Pede. Karena ngechat doang nggak bisa. Harus ada tindakan minimal ngasih tahu. Tapi ya kalau rutinitas cuma nanya kabar doang menurut aku kurang. Sama harus kasih tahu dulu intensinya gitu. Ngerti enggak sih? Lebih ke intensinya intensinya kan kelihatan. Tingkat apa ya? Tingkat kuantitasnya kah mau? Kualitas dong. Kayak langsung kayak spesifik nanya gitu kah? Kalau spesifik. Kalau PDKT baru kualitas sama kuantitasnya
merembet tuh. Pasti dong Intensitas. intensitasnya Ini lebih sering gitu ya. intensitasnya sering, terus Lebih dalam. Topiknya tuh udah ngarah ke sini nih, tahu nih Ya. arahnya gitu. Betul. Gila, men, coach nggak bermain, men. Apa nih yang ketiga tadi apa? Ditinggal nikah juga sih. Berkedok teman lagi dan lagi, berkedok teman, sering keluar bareng, nonton bioskop atau makan di kafe. Ini kita asumsi berdua doang lah. Oke. Dan ngobrolnya kita ada ngomongin tentang jurusan jurusan dong. Kirain ngomongin apa dari ini mah teman kuliah Anda cuman teman doang. Iya, teman-teman doang. Teman doang. Yang ketiga. Makanya tadi aku Intensitas. topik pembicaranya kok cuman jurusan doang, ya udah tuh. Berarti memang ada tujuan di balik pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya. Cuma untuk teman kuliah doang. Iya, bukannya. Kebetulan kita beda jurusan emang. Ya, antara cowok sama sendernya. Oh iya. Beda-beda jurusan. Atau pick up line-nya cowoknya emang jurusan enggak ya? Kayak yang beberapa tahun terakhir viral ya istilahnya. Apa tuh? Yang aparat dari anak jurusan ini, jurusan kesehatan itu loh, tahu enggak? Enggak tahu yang mana. Tentara, polisi, Heeh. pasti pengen nyari istri yang itu loh, maksudnya bidan, perawat segala macam. Lah ini kan aku enggak tahu ya sender jurusannya. Iya, makanya. Tapi beda jurusan berarti kan bukan yang dari aparat Ini kayak kayaknya beda. Ini kayak sama kuliah, Pak. Ya, Dua-duanya. ya Kayaknya. kuliah dia nikah sama orang jurusannya sama kayak akunya nggak apa-apa banget ya. Nggak apa-apa, jurusannya sama. Ya tadi center nih emang tempat untuk apa ya? Agak keras nih. Sender ada tempat untuk apa? Aduh, jahat sih, Der, nggak usah kan, nggak jadi kan. Agak keras sih. Agak Agak. gimana ya, Der? Kan cowok penasaran, ada tipikal cowok yang penasaran doang gitu. Ya. Semua manusia lah. Kita asumsinya sama nih. Ini aku ngomongin cowok tuh gini, cewek tuh enggak nih. Ini emang manusia emang gini, men. Kalau bilang cowok kayak gini, cewek kayak gini ya stereotip kan ya. Terus stereotip. Jadi manusia tuh emang gini. Kalau suatu hal penasaran tuh bakal ikut jurus. Tapi kalau udah hilang penasarannya, udah cabut dia. Ya, makanya ini jaraknya jauh-jauh loh, 8 tahun kemudian, 5 tahun kemudian. Nah, selama itu tuh ngapain sender? Berarti ada masih ngubungin kah? Enggak. Kan kita nggak tahu nih. jauh banget loh. Masalahnya 8 tahun tuh ngapain? Yang tadi yang pertama kan fokus untuk memperbaiki diri. Bullshit. Terus yang tahu 5 tahun kemudian, 5 tahunnya ngapain nih? Nggak ada obrolan, nggak apa kah? Kok sender masih cuman ya kayaknya dia masih suka nih. Cuma intens ngechat doang lah. Kalau nggak dinyatakan tidak tahu. Itu kuncinya ngasih tahu sebenarnya. Ngasih tahu. Betul sekali. Kadang kan ini baru nih aku ngomong stereotip cewek ya. Yaitu dia nunggu si cowoknya yang ngasih tahu. Padahal kalau aku dari kacamata cowok, cewek bisa banget ngasih kodenya tuh lebih kelihatan gitu loh. Kalau emang mau kode, atau enggak ngasih tahu aja sekalian. Sakit sekali. Ya sih daripada nyesek di dalam kan? Ya ini kan kayaknya sender agak ini ya. Nggak papanya tuh kayak sakit gitu loh, kayak wak-waknya takutnya gini, Bah. Biasanya kalau kayak gitu tuh kayak mendem, nggak lega perasaannya dia. Kalau dia ngasih tahu kan istilahnya kan dia lega, mau jawaban apapun itu sebenarnya. Ya, sebenarnya kecuali sender yang kasih, ternyata sender lebih memilih ya udah dia pendam, akhirnya dia udah nikah, udah. Kayaknya kan itu lebih nyesek juga sih, Pak. Nyesek sebenarnya. Iya, nyesek sih sebenarnya. Ya udah. Ya. Kan? Iya. Tek gitu loh, kayak ke titik terendah gitu. Ya udah, akuin aja nyesel. Udah. Tapi lega kan setelah nyesek tuh lega kan. Seenggaknya nggak usah denial. Ini harusnya aku nih. Ini harusnya aku nih. Ini kan dari walaupun ini
berasa jadi penghantarnya jodoh orang ya. Sender kalau bisa ya terima aja gitu, kayak iya nih kayaknya emang belum baik lah untuk, karena kan yang terbaik kan dari Tuhan. Itu sebagai kita yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi memang kalaupun kita bicara ya kalau untuk gender sendiri sih ya, karena kan Ya, mungkin bukan kebiasaan sih, ya stereotip gender lah istilahnya kan. Cewek nunggu, cowok ngejar istilahnya kan. Ya kalau memang misalkan kalau kata banyak orang nih kesetaraan gender ya istilahnya ya, udah sama aja, sama manusia jatuhnya kan. emansipasi Gitu kan. Wanita independen itu mah sendiri. Jadi beda Pak. Itu ekonomi lagi Pak, Ya, beda Pak ya. itu. Ini masalah asmara ya. sorry. Ya maksudnya cewek bisa berhak untuk mulai nanya aja udah. Sebenarnya kau nih kan kita udah intens nih. Itu tuh kalimat pembuka kita udah gini. Mau kemana nih hubungannya? Ditanya gitu loh, kejelasan. Karena aku dulu SMA ada tuh cewek gitu. Wah. Tapi akunya milih enggak dulu. Alhamdulillah. Nah itu, kalau aku dari cowok yang pernah yang emang yang mirip gitu. Maksudnya ceweknya sampai nanya gitu. Kita nih udah deket nih, tapi gimana Wan, mau enggak yang gini? Aku bilang, karena aku pikiran SMA aku kan terlalu kocak ya, karena emang nggak mau yang gitu-gitu kan. Maksudnya pacaran tuh aku prioritas enggak ada. Asli aku SMA tuh lebih milih ini, emang lebih asik sendiri, kayak dari kegiatannya, dari kan kita pertama kali untuk video juga SMA kan, jadi aku benar-benar nggak bisa lah ini aku tahu nih kalau aku ngarah pacaran gitu tuh nggak bisa tuh aku fokus, jadi daripada aku ngabaikan itu ngaco ya aku fokus apa yang aku mau dulu, istilahnya selesaikan dulu yang di akunya, baru bisa nih sharing to caring aja. Itu SMA aku tuh udah dewasa cuy, bayi asmara. Tapi kalau berdasarkan pengalaman, menyesal nggak kira-kira dulu nggak ambil tindakan itu? Pernah lebih ke menyesal nggak kalau nggak ngambil tindakan yang gue bilang untuk ngacaukan fokus kau tuh? Ya tindakan itu yang ngambil ya pacaran itu. Nggak nyesal malah. Nggak. Sama sekali? Nggak. Paling ya, karena kebetulan ya apa ya istilahnya ya itu aku emang nggak fokus ke situ dulu, bahkan titik paling itu kan kuliah aku benar-benar nggak ada mikirin itu yang pacaran segala macam. Kalau aku ya cuman yang suka-suka doang ya, kayak sender ini takutnya nih sender kayak aku nih cuma suka doang nih, nggak ngasih tahu. Makanya kalau nyesek ya nyesek, kalau misal ditinggal nikah ya nyesek, tapi kan ya udah berarti itu memang bukan pilihanku, bukan yang terbaik buat aku, kan tadi memantaskan diri. Kalau aku sih lebih ke ini aku pengen ngabisin masa aku aja sampai di titik mana kayaknya nggak bisa nih udah sendiri terus nih, baru lah aku cari. Itu aku ya. Tahu kau kan sebagai orang yang ya karena udah ya masalah umur sih Pak sebenarnya Pak. Ada hubungan pacaran dulu. Ini kan dulu, kita ngomongin dulu nih. Kalau dulu ya awalnya ya gitu aja sih Pak sebenarnya Pak. Kalau bilang ya suka gitu kan. Karena memang kalau aku dari SMP ke SMA ya Pak ya. SMP. Ya hanya sebatas suka aja. Ya berarti kan pacarannya tuh kayak enggak, yang cuman lewat itu kan chatting gitu kan. Ada kawan lah istilahnya kalau bilang. Tapi kan nyatakan kan pas SMA ya. Pas SMA. Ya aku tanya, nyatakan kan. Kalau sender nih kan aku enggak tahu nih dia nyatakan. Ya karena kan dia tadi Pak, dia cewek masalahnya Pak. Dia hanya menunggu kan jatuhnya. Ya, iya. Kalau mau aku pun yang cewek yang ke aku tuh SMA. Dia nanya SMS loh, zaman SMS loh. Makanya sebenarnya tadi
sebenarnya nggak masalah cewek kau mastiin. Ya, Nanya gitu. betul. Jadi kalau untuk memastikan itu sebenarnya nggak masalah sih. Cuman memang mungkin pemilihan katanya yang agak susah. Ya Kalau kalau menurut gue memang agak susah pemilihan kata-katanya sih. kalau misal sender seumuran kita harusnya udah bisa nih ngerangkai kata. Kalau dia lebih muda, Kalau lebih muda ya bisa aja. kalau lebih tua, Kunciannya itu anjay, kuncinya situ. Kan kita ngechat nih udah kayaknya udah ngarah ke chat sini lah. atau ya kalau memang misalkan mau ekstrem ya ketemu gitu kan. Iya, ini yang contoh yang kedua nih dia. Yang kedua ya, jangan-jangan. Oh, Ya. Ketiga nih, sering keluar bareng nonton bioskop atau Itu kan ada momen-momennya berdua tuh kan apa sih? Toh, cuman memang kalau udah ada keberanian ya udah berarti los gitu kan. berarti kan ya si cowoknya nggak bukan antara nggak peka atau sama si sendernya kayak nggak yang ngehook banget kayak pas dia dicoba nih kayak kurang ngehook nih makanya dia ganti gitu loh. Karena dia cuman tadinya tertariknya cuman jurusan untuk bagian ini maaf ya. Itu. Nah, ini maaf ya, ini bakal ngaruh ke fisik atau sifat segala macam mungkin nggak cocok gitu. Karena kan dari tadi kayak pisah-pisah nih, kayak puzzle nih. Yang tadi satu di tempat yang sama ya, daerah yang sama. Muka yang sama. Muka dulu yang sama. Muka sama. Yang kedua daerah yang sama. Daerah yang sama. Ketiga jurusan yang sama. Yang sama. Nah, yang pertama muka yang sama bisa jadi udah secara sifat nggak ngehook. Tidak ngehook. Nah. Terus yang kedua secara tempat daerah emang oke sama nih tapi secara sifat deh secara sifat individu maksudnya penampilan tidak hook tidak ngehook ke cowoknya nih. Nah ini mau maaf nih yang ketiga jurusan pak doang jurusan mah sudah tahap sama jurusan sama. Untuk apanya untuk bahan-bahannya sama secara sifat dan fisik beda mungkin kan. Makanya ngehooknya tuh beda-beda ini sender. Jadi emang nggak bisa nih satu doang. Emang sifatnya tuh kompleks kalau masalah percintaan ini. Makanya ada kuncinya tuh, udah berapa kali tuh itu. Komunikasinya gimana dia tadi kalau gombal doang kan terlalu kata-kata ya. Misalnya dia tertarik sama muka atau enggak fisik, terutama fisik sih, karena kan sendernya juga udah netapin nih tipe idaman dia tinggi putih manis. Nah sender milih yang kayak gitu. Ya berarti cowok juga ada kriterianya masing-masing. Pasti. Nah ternyata salah satunya enggak nih, ternyata cuman ini doang gitu. Betul pak. Tapi sebenarnya kalau dari sudut pandang kau sendiri perlu ndak sih kayak kriteria gitu? Perlu ndak kira-kira? Perlu tuh dalam artian wajib apa memang hanya sekedar opsional aja pak? Kalau aku pribadi kriteria itu penting harusnya. Tapi baik lagi, kalau aku lebih ke batas toleransiku. Misalnya seenggak suka-sukanya aku tuh apa? Kalau aku sekarang, kalau dulu kan nih ya, kalau sama orang ya pasti yang dilihat kan apa yang kita suka. Iya. Kalau sekarang aku balik. Sebenci-bencinya aku bencinya kayak apa? Maksudnya tuh? Ya batas toleransi aku. Contoh? Seenggak suka-sukanya aku contohnya? sama nggak suka sama sifat dia yang gini lah, yang celengi apa, celengean lah apa, misal kayak cerewet lah atau apa. Kalau aku masih toleransi, berarti masih oke. Gitu kan? Itu secara sifat. Kalau masalah tinggi fisik, tinggi badan atau wajah, nah itu jujur aku susah. Kalau itu aku susah, karena itu by instinct. Itu by instinct, mohon maaf. Karena ada loh, kayak misal aku kalau ngasih foto cewek nih, punya doang. Ini cantik enggak? Kata kau enggak. Tapi menurut kau bisa cantik. Udah. Nah itu sangat-sangat udah. Apa namanya? Subjektif banget tuh kalau
ini muka. Fisik ya. Fisik. Nah, tapi kalau secara sifat tadi kalau aku pertamanya emang dari apa yang disuka kan. Terus dijabarin lagi tuh. Ini aku sekesal-kesalnya sama ini apa ya? Biar nanti komunikasinya enak nih. Diselesaikannya gimana nih? Jadi ada master plan-nya. Cuman di otak aku doang sih. Enggak aku jabarkan. Kalau mau jabarkan silakan, Pak. Kalau jabarkan panjang. Panjang, Pak. Tapi kalau terkait pola pikir aku yang sekarang master itu blueprint apa master plan, Pak? Blueprint. Ya. Ini rancangannya gimana? Struktur berpikir aku nih kayak gitu. Dari apa nih aku suka, cara komunikasinya gini. Ini aku seneng nih. Walaupun beda hobi misalnya, beda interestnya, tapi cara komunikasi kita nih bisa nyambung loh. Bisa saling nih. Ya kau ngasih insight aku ke itu, aku bisa ngasih insightnya ini. Nah itu ini bagus ya. Terus jabar satu lagi. Ternyata dia tuh gini cerewet. Kurang demen nih. Tapi cara dia biar enggak ngambek ya. Ngambekannya tuh diam. Gimana kita nge-treatmentnya? Ini kita harus tahu nih. Kalau enggak tahu udah susah. Jangan lanjut. Karena batas toleransi kau aja. Kalau misalnya kau masih bisa handle cara dia treatmentnya segala macam itu, lanjut gitu. Pokok sampai titik mana kayaknya nggak bisa nih. Gitu kok aku. Gila, coach banget ya. Anjir, coach klik anjir. Ya. Jadi gimana Pak? Ini kalau kita lihat gender Mbak 8 ya. 8 menurut saya kalau emang harus kalau dari aku mungkin lebih berani aja sih sebenarnya. Itu kalau ngebet. Kalau ngebet. Dia ngebet enggak? Ya enggak tahu juga kan. Kalau enggak ngebet ya udah. Maksudnya kalau di sini kita bilangnya itu udah berhubungan lama misalnya. Udah baper misalkan kan balapan kan baper misalkan. Baper kan sampai kadar di mana Anda baper. Itu yang perlu kejelasan dari doi gitu loh. Gimana gitu loh. Lanjutannya itu gimana? Karena kalau dibiarkan aja ya salah satu pihak akan mendemnya luar biasa, entah itu nyesek atau enggak atau lega. Nah itu kita nggak tahu kan depannya gimana. Jadi ya mungkin lebih agak ambil apa namanya? Ambil resiko, berjalan ya. Ambil resiko aja nggak apa-apa. Ya walaupun itu akan mungkin kalau ini kasarnya adalah merusak hubungan ya. Entah hubungan pertemanan atau whatever lah istilahnya kan. Ya, dengan catatan tadi harus ngebet banget dan udah baper. Jangan setengah-setengah. Dan udah baper. Kalau masih ragu ya udah kayak gini aja. Kalau menurutku. Ya. Nyesek aja enggak apa. Terima aja. Denial. Jangan denial. Kita nyesek. Aku juga pernah nyesek kok. Tapi lega kan. Tapi udah enak pasti ada titik, gitu. Ada titik kayak ya. Udah. Emang bukan jodohku gitu. Saatnya cari lain gitu. Lain. Oke. Berarti ya perlu apa tadi? Yang pertama tadi perlu apa namanya? Kejelasan. Perlu jelas. Nah, setelah kejelasan mastiin. Ngebet dan kalau dari aku lebih ke arah kalau kau udah di taraf baper ya, segera pertanyakan. Kalau emang apa ya? Ya itu kalau masih ragu jangan. Kalau udah ngebet banget kayak udah ya nih aku nggak bisa nih. Nahan lah soalnya. Nah, aku harus mastiin nih. Tuh. Kalau udah keluar itu tuh kayak gitu tuh langsung tanya aja. Karena aku yang cewek yang gitu tuh emang itu instan intens loh. Di sekolah ini ngobrol terus SMS sampai itu titik dia langsung nanya. Tapi ini hanya solusi dari kita ya. Mungkin kalau kamu atau yang balapan ini nanya sama teman-teman yang lain mungkin bakalan beda jawabannya ya. Iya, ini kan dia kan istilahnya nggak minta saran juga, dia sharing aja kan. Kalau dari kita sih mungkin
tanggapannya seperti itu. Tanggapan aku sih Tanggapannya. terkait curhatan yang gini sih ya itu, kalau cuman sekedar kawan nongkrong gitu kan ya kawan, masih kawan. Oh, atau sih kau jatuhnya. Karena aku pernah nanya kawan cewekku, dia pernah jalan sama cowok, ya udah makan doang, tapi ternyata si cowoknya udah punya pacar. Jadi apa istilahnya, si cewek yang pacarnya tahu kalau itu tuh udah kawan dekat, jadi nggak masalah. Jadi itu masalahnya, tiap orang tuh pasti kayak nggak masalah, kayak cuman kawan doang tuh dianggap kawan doang. Nggak masalah. Bukan nggak masalah, lebih Yang ada orang mirip, tipikal iya. kawan jenis doang nih. Ya mirip dengan sender lah berarti. Udah jalan sana sini bareng, tapi tuh udah dianggap kawan doang karena Nyaman ya, aja gitu. nyaman Ngobrol sama dia. nyaman sebagai kawan. Iya. Bukan nyaman. Nah itu makanya. Oke, ada lagi? Nah. Oke, terima kasih buat Mbak Lapan yang telah mengirimkan ceritanya. Kami sangat mengapresiasi cerita yang mungkin kamu kirim ya. Dan mungkin buat teman-teman pendengar dan penonton yang lagi dengerin podcast kali ini, kalau mau kirim-kirim cerita boleh lah ya. Karena setiap kiriman kalian tuh berarti. Betul, berharga kan. Berharga banget. Seperti harta karun sebenarnya. Iya, karena ini jalan-jalan konten ini udah berapa lama ini? Udah dua tahun apa setahun? Setahun. Kemarin Rekaman di sini. mau sini Nah, setahun lah ya kira-kira ya. udah lama. Yang untuk baca-baca gini. Jadi mungkin buat teman-teman ya jangan lupa kirim lah. Bebas sih mau kirim apaan. Ya maksudnya pertanyaan juga nggak masalah. Karena ini anonimus, kita tidak tahu. Siapa yang kirim kan. Karena kalian yang Tidak berhak, mereka yang berhak mau ngasih tahu atau enggak identitas asli atau enggak. Kan cuman ini sebutin doang. Nama asli atau samaran tuh bebas. Oke. Mungkin segitu dulu yang dapat kita sampaikan ya pada malam hari ini. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Closing statement kira-kira ada enggak? Closing statement ya lah. Baper enggak apa, tapi kalau nyesek ya udah. Quote. Ting dulu kata-kata dulu. Kata-kata. Kau potong masukkan Yang editan yang itu tuh, yang kata-kata itu kan langsung musik anjir aku udah palu lagi gitu tuh anjir lah. Jangan, nggak usah. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin sampai kali ini. Aku adalah Miss Pragi dan kawan Wawan Trisna undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, Ya. orang-orang baper ini. Padahal kawan doang. Ini kawan doang, bukan ini. Bukan asli. Bukan pasangan, kecuali dia pasangan. Udah Pak. Oh,